Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'aliman naf'an wa ta'ala dhakirat wa tadhkira wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Yazid Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi min sa'iri salihin fi al-kawn an fi kitabih syari'atillah al-khalidah dirasatun fi tarihi tashri' al-islam al-ahkam wa madin bil fuqaha al-alam at-talaqu war-raj'atu wal-iddatu. At-talaqu, adapun ini adalah pembahasan tentang tolak, war-raj'atu dan rujuk kembali, wal-iddatu dan masa iddah. Fisanati di tahun as-salisati yang ketiga, aidan juga syariat disyariatkan apa ahkamuha, beberapa hukumnya, at-talaq war-raj' wal iddah. Wa nazarat dan turun apa suratut talaqi, surat at-talaq. Sampai namanya saja, Pak. Ini hafal, namanya 114 surat itu hafal. Hafal. Nama 100 surat 114 itu hafal semua. Al-Fatihah. Dan seterusnya itu harus hafal itu. Dihafalkan 25 ya sudah 4 kali ya, tambah 14 masa itu dapat. Wa nazalat suratut talaq. Mestinya saya kepikiran juga membuat itu apa, ulumul Quran yang versi apa Indonesia untuk anak-anak SD, untuk anak-anak TK, biar tahunnya nunggu mondok sekian tahun kan. Kita ini umat Islam mestinya lebih tahu tentang kitabnya daripada yang lain. Di surat ini ada surat apa? At-Talaq. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtum, ketika Anda mentolak an-nisaa kepada para wanita, fatalliqu, maka tolaklah oleh Anda hunna kepada mereka liiddatihinna di apa? Iddah. Ini diartikan masa iddah apa bilangan-bilangan mereka nisa. Wahsu dan hitunglah al-iddata pada hitungan tersebut. Maksimalnya berapa? Kalau orang merdeka maksimalnya tolak itu 3. Kalau sudah 3 bain. Kalau budak berapa? 2. Gitu ya. Wattaqu, dan takutlah kalian semua Allah kepada Allah Rabbakum, Tuhan kalian semua. La tukhrijuhunna min buyutihinna. La tukhriju, janganlah Anda mengeluarkan hunna kepada an-nisa min buyutihinna, dari rumah-rumahnya an-nisa. At-Talaq ayat 1. Sabab nuzuli, adapun sebab turunnya hadil ayat atau surat At-Talaq, annahu, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, talaq itu mentolak siapa Rasulullah SAW zaujatahu kepada istri beliau Rasulullah SAW, Hafsah, ayat Sayyidah Hafsah bin Ta Umarin, putri daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi gini, perselisihan dalam keluarga itu biasa. Ya, itu biasa. Jadi andai kata ada ustadz, sedikit ada pertengkaran dengan ustazah, ya. Ada kiai, sedikit ada perselisihan dengan itu wajar. Lawang Rasulullah saja, orang yang mulia, yang sempurna, itu juga pernah
istri beliau berselisih dengan Rasulullah SAW. Jadi perselisihan di antara keluarga itu sudah biasa. Cuman bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita mengurainya, itu yang terpenting. Memang Rasulullah itu sempurna. Andai kata tidak ada perselisihan seperti ini, terus kita mengambil suri tauladan kepada siapa dalam masalah perselisihan dengan istri? Itu dikasih contoh oleh Rasulullah SAW. Ketika kita kaya, Rasulullah jadi suri tauladan. Ketika kita miskin, Rasulullah juga pernah sampai tidak makan 3 hari. Dalam masalah ibadah, Rasulullah jadi suri tauladan. Dalam masalah perang, Rasulullah jadi suri tauladan. Dalam masalah membimbing keluarga, Rasulullah juga jadi suri tauladan. Dalam masalah mentalak istri, ini pernah dilakukan Rasulullah, dan Rasulullah juga menjadi suri tauladan di sini. Kemudian Allah SWT menunjukkan beberapa kelebihan daripada Sayyidah Hafsah agar dirujuk kembali oleh Rasulullah SAW. Jadi yang namanya orang. Saya sendiri juga pernah berselisih dengan istri saya. Minta pulang, pernah minta pulang. Pulangkan saja. Terus saya cuma ketawa. Terus ngapain? Mau pulang ngapain? Ya hidup itu ya seperti ini. Ada uang alhamdulillah. Ya nggak ada uang kita cari. Terus mau pulang terus, kalau sudah pulang terus nggak ada masalah gitu. Justru masalahnya tahu, mau pulang, nanti kita punya anak. Anaknya ikut siapa? Kalau ikut saya, terus yang di rumah apa nggak kangen nanti? Terus bagaimana dengan mertua? Bagaimana dengan saudara-saudaranya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak ngaji? Terus siapa yang ngerawat mereka anak-anak ngaji? Terus nanti anak-anak kalau ikut sampean, terus bagaimana hati saya? Jauh dengan anak-anak. Terus masih repot lagi, saya harus cari pasangan lagi yang belum tentu lebih baik dari saya, dan saya juga harus cari lagi yang belum tentu lebih baik daripada sampean. Ayo jalan-jalan ayo. Sudah beli apa, jalan-jalan, makan-makan, ketawa-ketawa lagi, ya gitu santai. Kadang kitanya yang laki-laki ada hal yang dianggap kurang menyenangkan gitu, terus cari lagi gitu. Ya belum tentu lebih baik. Allah alam. Pokoknya Rasulullah adalah perselisihan dalam keluarga itu bukan biasa. Cuman bagaimana cara kita menghadapi dalam perselisihan tersebut. Gitu. Dan juga pengalaman laki-laki dan perempuan itu beda. Ini yang membuat banyak perselisihan. Seperti mama saya dalam pengalaman saya pernah ikut dalam, pernah bagian ke pasar, jadi tahu bagaimana harga di pasar, bagaimana cara menghadapi orang pasar, bagaimana. Terus pernah juga ngaji, dan ngaji saya karena laki-laki lebih luas, lebih bebas di sarang itu, ngaji kemana-mana lebih bebas. Jadi ilmunya lebih banyak, mungkin bisa jadi istri saya ilmunya lebih banyak karena dia fokus di Pondok Putri, ngaji. Bisa jadi Fatul Mu'in hafal, wallahu alam. Kalau Alfia ya jelas ya. Nah, itu karena ada pengalaman berbeda ini nanti bisa menimbulkan pola pikir yang berbeda. Sehingga dari ilmu saya berpikiran ini yang terbaik. Bagi pengalaman istri saya ini adalah yang terbaik. Akhirnya kalau terjadi miskomunikasi dan sama-sama kakunya, terjadi benturan. Istri itu bagaikan tulang, semakin keras kita menekan mungkin akan patah. Ya, kalau besi patah bisa disorder ya, dilas. Ya, kalau hati orang gimana kalau sudah remuk hancur?
trauma sepanjang hidupnya. Enggak, pokoknya enggak. Ya repot udah. Nah, makanya itu biasa dalam pokoknya gini, ketika ada perselisihan dalam keluarga suami istri itu harus bicara. Jangan ada yang dipendam. Kenapa? Why? Kenapa? Limada? Gitu. Terus ungkap semuanya, keluarkan semua. Jadi pihak perempuan istri itu mengeluarkan semua isi hatinya, tuntutannya, harapannya. Kamu ini atau sampean ini ingin suami yang seperti apa? Keluarkan semua. Ketika nyetrika ikut bantu, ketika nyuci ikut bantu gini. Pokoknya pekerjaan keluarga ini pekerjaan kita bersama gini. Oke. Sampean istirahat, saya melakukan juga nggak masalah. Kan enak itu. Nah, terus saya juga diminta. Pokoknya apa yang diunek-unek hati saya keluarkan semua. Saya keluarkan semua. Oh gitu. Ya udah, saya akan berusaha sebagaimana harapan-harapan saya. Nah, kan enak kayak gini. Kita berusaha melakukan sikap yang istri tidak tersinggung dan marah. Istri juga bersikap agar bagaimana suami saya senang. Titik, selesai. Akhirnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Terus nyanyi la gitu. Karena hidup, masa kita hidup sekali terus bertengkar terus? Saya nggak mau saya hidup bertengkar. Wong hidup ingin bahagia, hidup sekali bertengkar terus ngapain? Wong kita ini hidup bahagia. Nah, kalau usah seperti itu bahagia sama anak-anak bahagia, walaupun kita masih di dunia seperti di surga. Timbullah yang namanya baiti jannah. Rumahku adalah, kalau sudah terbentuk rumahku adalah surga, kita ngapain tamasya jauh-jauh di rumah ada kebahagiaan. Kata orang nggak pernah healing, ngapain healing kemana-mana? Di rumah ada kebahagiaan. Rumah ditutup, nggak ada orang dengar, udah selesai. Kita bahagia di dalam sakinah. Apa? Sakinah. Karena di dalamnya ada mawad, dan di dalamnya ada. Tapi sekarang itu nggak samawa, diganti samaraba. Ya. Samaraba, bukan raba-raba. Samaraba, sakinah, mawaddah. Wal barokah, wal barokah. Katanya gitu. Saya dengar dari istri juga. Zaujatu Hafsah. Jadi kayak gini jangan dianggap Rasulullah itu Rasulullah enggak berhasil mendidik keluarga. Enggak. Ini Rasulullah Allah itu menghendaki agar Rasulullah menjadi contoh bagaimana kita bersikap ketika ada perselisihan dalam keluarga. Bertengkar itu capek. Ngapain hidup di capek-capek. Radhiyallahu anhu. Makanya dalam pernikahan itu kok jadi kayak walimatul arus. Makanya dalam pernikahan itu gini ya, permasalahannya itu. Kalau kita itu sudah menikah, ya, jangan banyak menuntut kepada pasangan kita. Akan menimbulkan kekecewaan. Jadi kalau sudah gini, kalau dulu di awal-awal kenal seakan tidak ada yang terbaik kecuali dia. Sehingga dalam hati saya tidak bisa hidup tanpa dia. Tapi ketika sudah menjadi istri ketahuan semua. Bogangnya di mana tahu bogangnya. Giginya yang asli yang mana, yang palsu yang mana tahu. Terus sampai semuanya kelihatan semua. Terus tidurnya ngorok juga tahu, apa semuanya tahu. Kalau kita melihat kekurangan-kekurangan ini, nanti akan baru dalam beberapa hari timbul kekecewaan. Ternyata nggak sesuai dengan harapan. Nah, itu nanti akan timbul seperti itu. Nah, ketika sudah timbul seperti itu, kita harus introspeksi diri. Saya juga nggak sempurna. Masa nuntut istri saya sempurna? Kalau saya tidak sempurna, ketidaksempurnaan saya butuh dimaklumi, maka saya harus siap memaklumi kekurangan istri saya. Nah, terus fokus memberikan yang terbaik. Ketika kita berikan yang terbaik untuk dia akan merasakan, oh ternyata dia baik. Dia akan berusaha membalas kebaikan itu kepada kita. Dia selalu menunjukkan, menumbuhkan senyum-senyum saya. Awas.
akan aku tumbuhkan senyum-senyum dalam hidupmu. Senyum terus. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai. Fa nazala, kemudian turun sahabat Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Fa amar, kemudian memerintahkan Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW biraja'atiha, untuk merujuk Sayyidah Hafsah. Wa qala, dan berkata, lau inna, wa qala, dan berkata siapa malaikat Jibril lau kepada Rasulullah SAW, innaha, sesungguhnya Sayyidah Hafsah sawwamatun, yaitu wanita yang banyak puasa, qawwamatun, yang banyak ibadah. Wa fiha, dan di dalam Sayyidah Hafsah atau nazalat, turun apa surat itu, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima, karena apa tuh, harim, engkau mengharamkan terhadap perkara halal yang menghalalkan sebab Allah laka untukmu, tabtagi, engkau berharap mardata azwajika, kepada beberapa ridho istri-istri kamu, istri-istrimu. Wallahu, adapun Allah ghafurun, itu maha pengampun, rahimun, dan maha berbelas kasih. Man faradallahu lakum tahillata imanikum. Qad farada, sungguh telah mewajibkan sebab Allah lakum, kepada panjenengan, kepada anda, tahillata imanikum, untuk mengurai atau membebaskan sumpah-sumpah anda. Artinya sumpahnya diurai kembali, membatalkan sumpah. Syar'a, mensyariatkan sebab Allah Ta'ala kepada talak takhfifan, sebagai peringan anil azwaji, terhadap para istri. Kenapa harus ada tolak? Ya, kenapa harus ada tolak? Gini, kenapa harus ada masa iddah? Kenapa harus ada kenapa harus ada masa iddah? Kenapa tolak dibatasi hanya 3 kali? Kenapa harus ada tolak bain? Kenapa ketika mau rujuk harus menikah dengan laki-laki lain, hatta taduqa usailatahu? Kenapa harus ada seperti itu? Gini, wanita itu lemah. Andai kata tidak ada jumlah maksimal dalam masalah tolak, kasihan si wanita, diusir, giliran butuh ditarik lagi, terus dirasa menjengkelkan, diusir lagi, terus ditarik. Gimana coba perasaannya? Giliran butuh aja, deket-deket, nggak butuh, nggak pulang-pulang, kan gimana? Kasihan. Oleh karena itu, wanita yang tidak memiliki pelindung ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan aturan seperti ini. Jangan kamu buat permainan, itu hamba saya itu. Jangan kau sakiti hatinya. Kalau kamu sakiti hatinya, akan saya sakiti hatinya. Makanya ketika sudah tolak bain, masih ada cinta, dia tidak bisa merujuk kecuali wanita itu dipeluk oleh laki-laki lain, biar tercabik-cabik hatinya. Itu orang yang kamu sayang, sekarang sudah bahagia di dalam pelukan orang lain. Kalau dia mau melepaskan, untung kamu bisa kembali lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi orang lain yang dibahagiakan oleh orang yang bisa membahagiakannya. Dan mungkin dia bisa bahagia dan engkau tidak akan bisa bahagia dengan istri kamu yang baru. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sudah diamati istri, jaga, bahagiakan, kan gitu. Ini jadi adanya tolak bain, adanya peraturan seperti ini untuk menjaga kaum wanita agar tidak menjadi bahan permainan bagi kaum laki-laki. Makanya para perempuan harus berterima kasih sama Allah. Iya benar, harus bisa